Sekadar bunga yang mereka lalu hilang di belantara, sejarah adalah derap langkah dengan penuh semangat yang membara. Bagi mereka yang tidak ragu untuk maju, belajar dari yang lalu. Halo pemirsa, selamat malam dan selamat berjumpa kembali di program talk show persembahan TVRI. Saya Frida Litwina dan akan menjadi pemandu jalannya acara ini selama 60 menit ke depan. Pemirsa, seperti biasa di acara ini kami menghadirkan seorang tokoh nasional yang dapat berbagi pengalamannya dan juga memberikan inspirasi bagi bangsa Indonesia, tentunya demi kemajuan bangsa ini di masa yang akan datang. Siapakah tamu kita pada malam hari ini? Beliau adalah Guru Besar UI dan juga Ketua Umum Majelis Luhur Taman Siswa, dan kita juga kenal beliau sebagai menantu dari proklamator Bung Hatta sekaligus ekonom tanah air yang banyak berkecimpung di dunia koperasi dengan sumbangsi pemikiran ekonomi kerakyatan. Pemirsa, mari kita sambut bersama Profesor Dr. Sri Edy Swasono. Halo Pak Prof, selamat datang. Silakan duduk di situ Pak. Ya, makasih. Ya. Terima kasih Prof Edy sudah hadir di TVRI di tengah-tengah jadwalnya yang sibuk. Saya dengar skip dari schedule mengajar di UGM ya Pak ya untuk hadir di sini. Jogja, ya. Mengajar di Jogja. Baik, Prof Edy kita kenal sebagai seorang ekonom, tapi akhir-akhir ini banyak tulisan Prof Edy yang mengangkat tema kebudayaan. Itu yang menjadi pertanyaan nomor satu. Kenapa, Prof? Ini ya. Iya, silakan digunakan mikrofonnya. Ya, jadi saya hanya ingin mengingatkan, memang betul saya banyak bicara soal budaya karena pernyataan kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu bukan hanya pernyataan ideologi, bukan hanya pernyataan kemandirian, bukan hanya pernyataan kedaulatan. Lebih dari itu, dia adalah pernyataan budaya. Pernyataan budaya apa? Pernyataan budaya bahwa kita merubah diri kita yang bertingkah laku sebagai kuli di negeri sendiri, berubah menjadi tuan. Nah, perubahan dari kedudukan sebagai kuli menjadi kedudukan sebagai tuan di negeri sendiri itu bukan gampang. Itu memerlukan tuntutan budaya. Bersikap sebagai tuan di negeri sendiri berarti dia harus menghilangkan sikap-sikap keminderan sebagai inlander terjajah, sikap-sikap takut berbuat salah, sikap-sikap menghamba, sikap-sikap katakanlah, maaf dalam bahasa Inggris, memegang budaya underdog gitu. Jadi memegang teguh budaya underdog mentality sampai sekarang masih ada gitunya kan. Ya. Kalau bisa saya simpulkan, ujung-ujungnya nasionalisme ini yang kurang ya Pak ya? Ujung-ujungnya betul, ada juga nasionalisme, kesadaran nasional, ini yang saya maksudkan. Jadi kita harus sadar menjadi bangsa yang merdeka. Kita sudah merdeka, tapi kita lihat ya, kita gampang tunduk sama IMF, kita gampang tunduk sama Bank Dunia, kita kagum sama McKinsey, researchnya McKinsey, kita merasa lebih rendah dari asing. Menghadapi MEA saja, masyarakat ekonomi ASEAN. Kita kan takut. Kenapa takut? Kenapa Prof Edy bisa bilang kita takut Pak? Apa ya, ada kan indikasi seperti itu? Suasananya takut tersaingi, belum siap bersaing. Kita harus menempatkan diri bahwa ASEAN itu adalah forum kerjasama. Jadi menghadapi ASEAN ya harus dengan cara bekerja sama. Bekerja sama harus saling menguntungkan. Misalnya saja, saya mendengar sendiri keluhan dari seorang wakil bupati di Sleman. Beliau berbicara begini, jangan kaget ya nanti kalau orang Malaysia buka warung di Indonesia, jualan UKM di Indonesia, jangan kaget ya kalau orang Singapura nanti jualan buah di jalan-jalan Sleman. Saya bilang, Ibu, kalau itu terjadi tolong dilarang. Kita bekerja sama dengan ASEAN tidak untuk menyingkirkan rakyat kita, tidak untuk mensengsarakan rakyat kita. Selama itu merugikan bangsa Indonesia harus ditolak. Dan ini tentu tidak hanya untuk
Ibu Wakil Bupati tadi untuk pemimpinan nasional. Bagaimana menolaknya, Pak? Bukankah itu tidak bisa ditolak? Kita berbangsa berdaulat, kita tidak perlu menerima kerjasama yang merugikan negara kita. Kalau kita kerjasama harus saling menguntungkan, saling dukung-mendukung. Mengapa kita tidak berani menolak? Nah, ini kita belum merdeka. Kalau itu merugikan rakyat, ya kita harus bilang no, jangan dikasih izin. Kalau gitu nanti orang Indonesia yang melakukan hal serupa di negara lain juga ditolak, Dok? Oh ya, kita juga ditolak. Teman-teman saya pengusaha juga minta izin untuk membuka usaha jamu saja dipersulit. Mana bisa orang asing boleh ke sini dan kita tersingkir? Tidak bisa. Jadi pola pikir kita yang masih terjajah itulah membuat kita sampai ada pertanyaan, nanti jangan kaget ya kalau orang Singapura jualan buah di sini. Bagaimana? Ya jangan dikasih izin kalau itu merugikan. Jadi ini pandangan, tanya sama anak-anak muda ini, mahasiswa pandangan ini. Prof. Edi sekarang ini masih seperti itu, Pak, ya? Ya, masih hidup budaya keinlanderan itu. Ya, budaya yang memelihara underdog mentality itu. Ya. Jadi kalau kita bekerja sama dengan Singapura dan kita rugi, tanah kita habis, pasir kita habis, ya ditolak dong kerjasamanya. Ya. Berdasarkan pengalaman Prof. Edi kan seorang ekonom yang sudah aktif sejak tahun 70-an lah katakan ya Prof ya, sudah mulai lebih awal lagi dari itu. Apakah ada sesuatu yang bisa dilihat yang berubah sekarang dibandingkan zaman dulu tahun 70-an di puluhan tahun pertama Indonesia merdeka? Masa tidak ada yang berubah, Prof, sekarang? Ada perubahan. Anak-anak muda tambah pinter. Tapi pola pikirnya tambah liberal. Itu suatu yang kebersamaan tidak ada. Kebersamaan sangat berkurang. Cinta tanah air sangat surut. Oleh karena itu sampai saya bilang kepada Menteri Anies Baswedan, saya bilangnya begini, Pak Menteri, belum dianggap berhasil menjadi menteri kalau semua anak Indonesia belum punya peta Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, dan kemudian anak-anak itu tahu tanah airnya adalah peta, lalu petanya ini dirangkul dengan dua tangannya, kemudian bilang, this is my country. Bagaimana Anda bisa mengatakan, kami akan berjuang untuk tanah air Indonesia, tapi ditanya di mana Rote, tidak tahu, di mana Pulau Sawu, tidak tahu, di mana Waingapu, tidak tahu, di mana Kupang, tidak tahu. Nah, maka rasanya kok tidak ada gunanya kita merdeka kalau anak-anak sekarang yang 70 tahun kemudian tidak tahu peta Indonesia, kesadaran geografi tidak ada. Jadi dalam pikiran Prof. Edi hal-hal seperti itu tentunya berpengaruh kepada demokrasi ekonomi kita tentunya ya? Ya, ini berpengaruh. Kalau demokrasi ekonomi itu artinya begini, bahwa di Indonesia harus ada, begini dulu, demokrasi politik itu apa sih? Politik demokrasi dulu. Politik yang kita kenal biasanya demokrasi politik, itu anak-anak itu kenal tuh, adalah adanya partisipasi politik dan emansipasi politik. Demokrasi ekonomi sama, harus ada partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi. Tapi partisipasi ekonomi kurang, emansipasi ekonomi tidak. Pengusaha yang kaya dapat fasilitas yang lebih banyak dan lebih maju, dan akhirnya jauh lebih maju. Pengusaha kecil tidak. Kita bisa bicara banyak mengenai itu. Tapi yang jelas akibatnya terjadi jurang yang besar antara usaha besar dengan usaha kecil. Terjadi jurang yang sangat besar dan makin membesar antara yang miskin dan yang kaya. Ada istilah teknis ya, diukur gitu, namanya Gini rasio. Jadi kalau Gini rasio itu besar, misalnya 0,41%, itu sangat jurangnya sangat lebar antara kaya dan miskin. 10-12 tahun yang lalu cuma 0,3, sekarang 0,44.
Jadi makin yang kaya makin besar. Ini begini, ya. Apa artinya sih kemerdekaan ini? Kalau kita setelah merdeka tumbuh aja cuma 5,6%. Tumbuh 5,6% itu pun kesenjangannya seperti saya katakan tambah lebar antara kaya dan miskin. Sudah cuma tumbuh segitu, kita banyak kehilangan kedaulatan. Kita tidak berdaulat dalam pangan, kita tidak berdaulat dalam air, kita tidak berdaulat dalam teknologi, kita tidak berdaulat dalam energi, kita tidak berdaulat dalam obat-obatan dasar, kita tidak berdaulat dalam industri. Dalam obat kita hanya peracik, dalam industri kita hanya perakit, ibaratnya demikian, ya. Dan kita tidak berdaulat, yang paling berbahaya ini adalah dalam legislasi, dalam pembuatan undang-undang. Terlalu banyak undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, yang menguntungkan asing dan yang merugikan kepentingan nasional dan merugikan rakyat. Akibatnya kita harus minta judicial review ke MK. Baik, tahan dulu Pak. Kita mau selidiki lagi lebih jauh mengenai hal yang Bapak katakan tadi mengenai tidak berdaulat dalam masalah legislasi, tapi sesudah jeda pariwara berikut ini. Oke. Iya, pemirsa tetaplah bersama kami. Belajar dari yang lalu masih akan kembali bersama Profesor Dr. Tri Edi Swaswono. Let this conference be a great success. 1955, lahirnya Konferensi Asia Afrika. 2005, lahirnya kemitraan strategis baru Asia Afrika. Kini, 109 negara diundang, mewakili 2/3 penduduk dunia dari 2 benua. 10 hari perayaan puluhan kegiatan. Sambut dan sukseskan peringatan ke-60 KAA 2015. Jogja Istimewa. Yogyakarta kaya akan legenda. Budaya dan peradabannya tetap bertahan hingga kini. Jogja Istimewa, kota yang masih menyimpan sejuta misteri. Bersama TVRI, kenali keindahan tiap jengkal tanah pertiwi. Let this conference be a great success. 1955, lahirnya Konferensi Asia Afrika. 2005, lahirnya kemitraan strategis baru Asia Afrika. Kini, 109 negara diundang, mewakili 2/3 penduduk dunia dari 2 benua. 10 hari perayaan puluhan kegiatan. Sambut dan sukseskan peringatan ke-60 KAA 2015. Rambate rata hayo kerja bakti yeay. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ayo, sing-singkan lengan baju kalau kita mau maju. Rambate rata hayo. Kerja bakti bareng dan hiburan ada di sini. Karena cinta Rambate rata hayo, Sabtu dan Minggu pukul 9 WIB. Berbuat apa? Let this conference be a great success. 1955, lahirnya Konferensi Asia Afrika. 2005, lahirnya kemitraan strategis baru Asia Afrika. Kini, 109 negara diundang, mewakili 2/3 penduduk dunia dari 2 benua. 10 hari perayaan puluhan kegiatan. Sambut dan sukseskan peringatan ke-60 KAA 2015. Baru di TVRI, Wakil Rakyat Bermalam. Pendekatan secara nyata dan personal
figur wakil rakyat dengan konstituennya. Di sini, wakil rakyat juga ingin ikut merasakan apa kendala yang dihadapi setiap konstituen di dapilnya masing-masing. Wakil Rakyat Bermalam, Senin hingga Jumat pukul 9.30. Let this conference be a great success. 1955, lahirnya Konferensi Asia Afrika. 2005, lahirnya Kemitraan Strategis Baru Asia Afrika. Kini, 109 negara diundang, mewakili 2/3 penduduk dunia dari 2 benua. 10 hari perayaan puluhan kegiatan. Sambut dan sukseskan peringatan ke-60 KAA 2015. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Belajar dari yang lalu. Kita masih bersama-sama dengan Profesor Dr. Sri Edy Suasono. Pak, tadi sebelum terjegal oleh jeda pariwara, kita membicarakan mengenai tidak berdaulatnya kita dalam masalah legislasi, khususnya pengkhianatan terhadap pasal 33 ya Pak ya, Undang-Undang Dasar 45. Bisa dijelaskan Pak lebih jauh lagi di mana letak tidak berdaulatnya itu? Begini, yang jelas, yang paling terkenal